Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aidil Putra Pertama dengan NIM 2403026363. Saya berasal dari program studi D3 Manajemen Informatika, jurusan Ilmu Komputer, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Riau. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Analisis Perancangan Sistem Informasi dengan dosen pengampu Joko Santo MKom. Di video kali ini, saya akan menjelaskan user interface dari sistem yang sudah saya buat, yaitu Sistem Informasi Manajemen Kegiatan. Sebelum masuk ke penjelasan dari user interface yang telah saya buat, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu user interface. User interface atau antarmuka pengguna adalah bagian visual dari sebuah aplikasi, website, atau perangkat yang dilihat dan disentuh oleh pengguna. Komponen ini mencakup tombol, icon, warna, tata letak, dan tipografi. UI juga berfungsi sebagai jembatan komunikasi antar pengguna dan sistem. Dalam prakteknya, UI sering dipasangkan dengan UX atau User Experience. Perbedaan antara UI ataupun UX adalah, yang pertama itu UI, berfokus pada keindahan, kerapian, dan estetika visual. Sedangkan UX berfokus pada pengalaman, kemudahan, dan kenyamanan pengguna saat bernavigasi. Jadi, itulah penjelasan singkat tentang apa itu user interface. Sekarang, kita bisa masuk ke penjelasan user interface dari Sistem Informasi Manajemen Kegiatan yang telah saya buat. Baiklah, di sini kita akan masuk ke penjelasan dari UI dalam Sistem Informasi Manajemen Kegiatan yang telah saya buat. Di sini untuk UI-nya itu, pertama, saya menggunakan 4 kombinasi warna seperti ini, yang dimana itu ada kombinasi dari marron, putih, krim, dan coklat. Yang mana keempat warna ini akan saya gabungkan, semuanya akan saya pakai di dalam UI dari Sistem Informasi Manajemen Kegiatan. Dan di sini untuk Sistem Informasi Manajemen Kegiatan itu sendiri memiliki 14 halaman atau bisa dibilang frame. Di sini untuk semua frame-nya itu saya menggunakan layout-nya itu MacBook Pro 16 inci dengan sudah dilengkapi oleh prototype. Ini dia untuk frame-nya dengan warna silver. Kenapa saya memilih MacBook Pro 16 inci? Karena biasanya sistem itu dibuat memiliki tampilan halaman yang lebar atau bisa dilihat oleh orang dengan cakupan yang besar. Jika dibuat oleh frame HP seperti ini, maka akan kecil dampaknya untuk sistemnya. Dan biasanya sistem itu dibuka melalui laptop, komputer, ataupun berbagai perangkat lainnya. Di sini kita ada beberapa buah navigasi pada sistem ini. Yang pertama itu ada login dan register. Dimana di sini langsung saja kita play. Nah, ini merupakan tampilan login dari Sistem Informasi Manajemen Kegiatan. Dimana di sini user itu akan memasukkan email dan passwordnya. Di sini juga ada tombol ingatkan saya. Dan di sini ada register. Ketika user tersebut belum memiliki akun, dia bisa meregister terlebih dahulu. Di sini halaman registernya dengan cara memasukkan username, email, password, dan nomor teleponnya. Ketika sudah register, maka user tersebut bisa login lagi dengan menggunakan email ataupun password yang sudah dimasukkan tadi. Dan ketika masuk, nah kita akan diarahkan ke halaman dashboard seperti ini. Dashboard ini memiliki kombinasi antara rectangle persegi, terus garis line, dan lingkaran atau circle. Dengan warna yang dipakai tadi ada coklat, ada marun, ada krim, dan ada putih. Di sini memiliki halaman, sini ada daftar kegiatan dan ada beberapa 4 pop-out yang berisi total kegiatan, total peserta, kegiatan aktif, dan anggaran yang terpakainya.
Di sini ada tanggal yang bisa kita lihat, berfungsinya itu untuk melihat tanggal berapa saja yang memiliki agenda kegiatan. Dan di sini untuk spesifik agenda kegiatan itu apa, seperti pelatihan kepemimpinan kah, atau rapat koordinasi atau lainnya. Dan yang terakhir itu ada notifikasi kegiatannya. Maka kayak misal 2 hari lagi itu kegiatan ini akan dilaksanakan, maka akan keluar notifikasi kegiatannya. Ini saja untuk menu dashboard. Kemudian kita akan lanjut ke menu kegiatan. Nah, ini untuk menu kegiatan mirip saja dengan menu dashboard. Tapi di sini pop out-nya itu berbeda untuk ininya. Di sini ada total kegiatan, terus kegiatan sedang berjalan, kegiatan yang akan datang, serta kegiatan yang telah selesai itu ada berapa. Dan di sini memiliki beberapa filter kayak semua kegiatan atau kegiatan yang aktif apa aja, terus persiapannya seperti apa, terus yang selesai yang mana saja, terus yang ditunda yang mana saja. Di sini juga filter ke semua status atau semua kategori atau semua lokasi. Untuk tampilan sebelah itu sama aja, ada tanggal, ada kegiatan terdekatnya apa, terus ada ringkasan bulanan ini. Ini seperti progres atau target capaiannya. Misal sebuah kegiatan itu memiliki progres 80%, maka di sini akan terdapat progresnya itu sebesar 80%. Dan sini ada ke datanya, terus ada pesertanya. Kegiatannya ada 14 dan pesertanya itu ada 248. Mungkin ini untuk menu kegiatan. Kita akan masuk ke menu peserta. Nah, untuk menu peserta seperti ini sedikit berbeda. Di menu peserta ini tidak ada tanggal ataupun rincian kegiatannya, tapi di sini fokus untuk mengelola peserta atau manajemen pesertanya. Untuk pop-up-nya di sini juga berubah. Di sini ada total peserta ada berapa, terus peserta aktifnya ada berapa, terus menunggu verifikasi ada berapa, dan tidak hadir itu ada berapa. Angka di sini hanya simulasi saja, maka yang dimunculkan itu memberitahu, yang dimunculkan itu adalah angka. Kemudian di sini ada nama-nama pesertanya, lengkap dengan nama, kegiatan yang diikutinya itu apa, terus divisinya itu apa, emailnya apa, dan statusnya itu apa. Di sini ada 4 status, ada terdaftar, ada verifikasi atau sedang menunggu, atau ada yang hadir dan ada yang sedang menunggu. Di sini juga memiliki navigasi seperti filter, seperti yang terdaftar itu apa, yang mana aja, yang verifikasi itu yang siapa aja, yang hadir itu yang siapa aja, yang tidak hadir itu siapa aja. Dan di sini juga bisa di scroll untuk melihat beberapa banyak peserta yang sudah terdaftar. Di sini. Ini untuk manajemen peserta. Dan selanjutnya kita akan masuk ke navigasi atau halaman agenda. Nah, ini untuk halaman agendanya. Di sini sedikit berbeda. Nah, di halaman agenda ini hanya menampilkan kalender di sini dan jadwal hari dan jadwal dari kegiatan-kegiatannya di tanggal berapa aja yang akan dilaksanakan. Kemudian di sini ada navigasi agenda mendatang. Ini pop-up juga berbeda. Ada total agenda itu ada berapa, agenda hari ini itu apa saja, minggu ini itu apa saja atau ada berapa, dan terakhir itu agenda yang telah selesai ada berapa. Mungkin sedikit mirip dengan dashboard, cuman dashboard tadi memiliki daftar kegiatan, sementara di agenda itu hanya menampilkan kalender besar serta jadwalnya saja. Sekarang kita bisa masuk ke menu laporan. Nah, ini untuk semua menu dari laporan. Ini tampilan menu dari laporan yang sudah masuk. Di sini pop-out-nya itu ada total kegiatan, ada rata-rata peserta, ada tingkat kehadiran, dan ada efisiensinya. Di laporan peserta ini ada laporan dan unduh laporan. Di sini ada laporan per kegiatannya. Yang pertama itu ada kegiatan yang berisi nama-nama kegiatan itu apa, seperti pelatihan kepemimpinan kah atau rapat kah. Terus ada total pesertanya ada berapa, kehadirannya itu berapa per berapa, anggarannya itu berapa, dan efisiensinya itu berapa. Di sini juga bisa mengedit ataupun menghapus dari kegiatan yang sudah masuk ke halaman laporan ini. Jadi ini untuk halaman manajemen laporan. Selanjutnya kita akan masuk ke halaman dokumen. Nah, di sini merupakan tempat di mana dokumen-dokumen itu semua dimasukkan atau diupload. Di sini seperti proposal, laporan, sertifikat, ataupun materi. Di sini juga ada folder yang dimana dokumen-dokumen itu akan disimpan lagi di dalam folder tersebut. Dan ada total penyimpanan yang terpakai.
Dan di sini ada tipe-tipe dokumennya. Seperti ini ada proposal pelatihan kepemimpinan, ada daftar peserta, ada notulensi rapat. Jadi beberapa macam dokumen kayak PDF, Doc, Excel, JPG, PNG ataupun ZIP sini bisa diupload sebagai bentuk dokumen atau berkas-berkas yang penting pada suatu kegiatan. Selanjutnya kita akan masuk ke menu divisi. Nah, pada menu divisi ini menampilkan apa saja divisi-divisi yang sudah terdaftar pada sistem ini. Seperti di sini ada divisi SDM, ada divisi IT, ada divisi operasional, ada divisi umum, divisi humas, dan divisi keuangan. Dan informasi dari divisi ini juga lengkap. Kayak divisi ini menampilkan berapa saja kegiatan sudah diajukannya atau yang akan dilaksanakan. Terus anggotanya itu ada berapa, anggaran yang terpakainya itu sudah berapa, dari total maksimal anggaran yang dia punya, terus target kegiatannya itu udah berapa terjalankan. Kemudian sini ada nama kepala divisinya yang bisa diedit ataupun dilihat. Yang dimana seperti kita tahu setiap divisi itu akan berganti kepala divisinya setiap tahun atau setiap beberapa tahun sekali. Makanya di sini hanya bisa mengedit dan melihat, tidak bisa menghapus kepala divisinya. Dan di sini ada keterangan atau filter dari divisi yang aktif itu apa saja, divisi yang non aktif itu apa saja, dan struktur organisasi itu seperti apa. Jadi ini untuk menu divisi. Selanjutnya kita akan masuk ke menu anggaran. Nah, ini untuk tampilan menu anggarannya. Di mana di menu ini fokus untuk manajemen semua yang berkaitan dengan keuangan. Seperti sini ada total anggaran berapa, terus yang terpakai itu ada berapa, sisa anggaran itu ada berapa, dan efisiensinya itu berapa persen. Ini ada total alokasinya itu. Jadi ini menampilkan anggaran per tahunnya dari 1 Januari sampai 31 Desember. Yang terpakai itu ada berapa persen, terus sisa ada berapa persen. Dan sini ada breakdown kategorinya. Misalnya pelatihan ataupun BIMTEK itu berapa terpakai, terus rapat koordinasi itu ada berapa terpakai, seminar ada berapa, nah acara itu ada berapa. Sini ada relasi per divisinya, yang mana anggaran-anggaran per divisi itu dicatat juga di sini. Kemudian terakhir itu ada riwayat transaksi. Setiap transaksi yang dilakukan oleh suatu divisi itu tercatat di sini. Dan terakhir kita akan masuk ke menu pengaturan. Nah, di pengaturan ini ada beberapa menu. Ada profil akun, ada keamanan, notifikasi, dan sistem. Kita bahas dulu ke profil akun dulu. Untuk profil akun ini, di sini merupakan settingan atau pengaturan untuk merubah akun yang sudah terdaftar di sistem ini. Seperti ini, AR itu akun dari Ahmad Ridwan. Di sini informasi itu bisa mengubah nama ataupun nama lengkap atau nama penggunanya, terus nama teleponnya, ataupun dia mengupdate email, ataupun bio atau deskripsinya seperti apa gitu. Di sini untuk mengatur akun. Terus selanjutnya kita akan masuk ke keamanan. Nah, di sini merupakan segala macam bentuk keamanan diatur. Mulai dari itu password, terus autentikasi 2 faktor, terus sesi aktif. Jadi menu ini dibuat untuk manajemen pengaturan dari atau keamanan dari sistem ini, dari akun yang terdaftar. Selanjutnya itu ada notifikasi, yang dimana sini fokusnya manajemen notifikasi yang akan keluar nanti ketika sudah terdaftar di sistem ini. Mulai dari kegiatan yang baru dibuat nanti akan muncul pop-out-nya, terus peserta yang baru mendaftar nanti akan muncul notifikasinya seperti itu. Kemudian terakhir itu adalah menu sistem, yang dimana ini merupakan pengaturan sistem, mulai itu dari backup data, terus log aktivitas dan informasi dari sistem. Di sini mulai dari kayak versi aplikasi itu versi berapa, database yang dipakai itu apa, servernya itu update terakhir itu berapa hari, dan PHP versi itu versi berapa. Nah, jadi itu semua menu atau halaman dari sistem informasi manajemen kegiatan. Jadi seperti itulah tampilan UI atau interface dari sistem informasi manajemen kegiatan yang saya buat. Baiklah, sekian dari video penjelasan dari user interface yang sudah saya buat. Semoga bisa bermanfaat dan menjadi pembelajaran untuk kita semua. Untuk video penjelasan yang lain seperti use case, IRD,
dan BPMN dari Sistem Informasi Manajemen Kegiatan bisa dilihat di video saya sebelumnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.